Ya, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fahrun. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungi, di mana kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi dari fungi atau perjamuran. Klasifikasi berdasarkan reproduksi seksualnya dibagi menjadi 5. Ini saya ambil dari buku Campbell. 1. Chytridiomycota, 2. Zygomycota, Glomeromycota, dan Ascomycota. Selanjutnya Basidiomycota. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang reproduksi pada jamur. Yang kita bahas nanti adalah pada Basidio dan Ascomycota aja. Ya. Ini adalah contoh-contoh jamur pada Ascomycota, bisa Ascomycota, nah sama aja. Ini ada contoh-contohnya. Contoh gambarnya, ini pada Neuraspora crassa, jamur pada oncom. Kita langsung aja pada sistem reproduksi atau siklus reproduksi pada jamur-jamurnya. Nah, ini siklus hidup jamur Ascomycota. Dia bisa melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Secara aseksual dan secara seksual ya, artinya melalui perkawinan dari dua jenis yang berbeda. Nah, kita mulai dari sini dulu. Bisa dari sini ini ya. Ini. Ascomycota punya kekhasan yang namanya adalah askus atau kantong. Di dalam kantong-kantong ini terdapat spora. Sporanya namanya ascospora. Spora terdapat titik-titik ini adalah inti selnya. Inti selnya yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Pada kondisi tertentu dia akan berkembang secara seksual maupun secara aseksual. Secara aseksual, inti-intinya di sini inti 1, intinya akan memperbanyak diri, membentuk spora baru. Nah, spora baru ini jika tumbuh di tempat yang sesuai, dia akan muncul hifa, tumbuh menjadi hifa atau benang-benang. Dan melanjutkan reproduksi seksual. Sedangkan kalau jalan reproduksi seksual, di sini terdapat dua hifa, memiliki hifa, ada hifa yang positif, ada yang negatif. Ini jenisnya berbeda. Dua hifa dengan inti yang berbeda ini akan bertemu, membentuk hifa baru, intinya pun akan berdifusi atau bergabung. Kemudian melakukan konjugasi, ini tadi intinya hifa yang plus, ketempelan hifa yang min. Ini untuk membedakan muatan atau jenis kelaminnya, gampangannya jenis kelaminnya. Dan ini sel askus atau kantongnya, dia akan melebur, inti selnya melebur jadi satu, yang awalnya 2, ini 2 titik, kemudian melebur menjadi 1, intinya berfusi atau menyatu ini menjadi 1, titiknya 1 atau intinya menjadi 1. Kemudian inti sel yang sudah bergabung ini membelah secara meiosis sehingga terbentuk 4 anakan yang baru. 4 anakan baru. Nah, ini akan tumbuh terus, kemudian ini akan matang. Ini di dalam askus atau di dalam kantong. Nah, kalau sudah matang akan kembali seperti selanjutnya. Tuh, ini untuk yang Ascomycota. Next, kita lanjut ke Basidiomycota. Basidio adalah jamur yang makro atau jamur besar. Ini ada contoh-contohnya. Amanita muscaria, ini jamur yang beracun. Biasanya kalau warnanya menarik sangat beracun. Kemudian ada jamur-jamur yang lainnya. Seperti yang di kehidupan kita sehari-hari ada jamur kuping, jamur kancing, dan lain-lain. Nah, ini adalah siklus hidup jamur Basidiomycota.
atau jamur-jamur cendawan, jamur yang besar. Jamur yang besar-besar. Kita lihat dari sini. Jamur yang besar atau berbentuk mushroom, di bagian bawahnya atau basidiocapnya terdapat spora-spora. Ini bagian rumbai-rumbai di bawahnya. Kalau dilihat pakai lup atau pakai mikroskop bentuknya seperti ini. Kemudian di dalam sini ini ada sporanya. Basidiospor yang titik-titik warna merah dan biru ini adalah basidiospornya. Selnya namanya basidium, dia menghasilkan spora. Sporanya dinamakan basidiospor. Dalam reproduksi seksual pasti ada peleburan inti. Ini dalam satu sel basidium sudah memiliki jenis inti yang berbeda. Ini disimbolkan dengan warna merah dan warna biru. Ketika terjadi peleburan atau fusi, terjadi inti yang baru. Ini disimbolkan dengan warna ungu. Setiap inti sel dalam sel basidium dia akan membelah secara meiosis. Satu inti akan menjadi 4 inti. Nah, ini gambarnya. Nah, 4 inti basidiospor yang sudah matang nanti akan terbang, bisa terbawa oleh angin atau terbawa oleh air. Nah, jika tumbuh pada kondisi yang sesuai, dengan kondisi yang sesuai dilihat dari nutrisi dan lain-lain, dia akan tumbuh kemudian membentuk hifa. Hifa ini adalah benang-benang. Ada 2 jenis, bisa membentuk hifa plus dan hifa negatif. Maksudnya ini bisa dengan spora dari fungi yang sama bisa membentuk hifa yang berbeda. Ini ada hifa plus dan hifa min. Pada suatu waktu dia akan melakukan konjugasi atau peleburan hifa dari kedua hifa ini. Ini kan hifanya asalnya terpisah. Melakukan konjugasi, terjadi konjugasi atau peleburan. Nih, hifanya menyatu sehingga dalam satu sel, ini satu sel karena bersekat-sekat, awalnya kan ini satu sekat, intinya satu. Ini satu merah, yang ini satu biru. Kemudian ketika sudah berkonjugasi, bergabung, selnya menjadi satu dan intinya masih 2. Nih, dalam satu sel mempunyai 2 inti yang berbeda, ada merah, ada biru. Dan kembali lagi sampai dia dewasa membentuk badan buah. Ini untuk yang Basidiomycota. Kurang lebih siklus hidupnya seperti ini. Ini terjadi peleburan, artinya reproduksi secara seksual. Nah, ini kalau kita lihat di bawah tudung jamurnya, ini dihasilkan spora-spora, rumbai-rumbai. Ini sel-sel basidiumnya, dan ini sporanya namanya basidiospor. Untuk yang Deuteromycota ini belum diketahui sih reproduksi seksualnya. Jadi jamur apapun yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya akan dimasukkan dalam kelompok ini. Nah, begitu penjelasan mengenai reproduksi jamur. Nah, hanya 2 itu ya yang kita pelajari di sini tentang Basidio dan Ascomycota. Untuk Zygomycota hampir sama, dia melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau seksual dia melakukan fusi atau peleburan inti. Jadi ada dua jenis inti yang berbeda. Kalau yang aseksual tidak melalui peleburan inti. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap sehat dan semangat selalu.